واتقوا الله ويعلمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام الموحدين، والصلاة والسلام والبركة على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Keluarga sabarataan, jamaah sekalian, arsyadani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan malam ini, Rabu tanggal 4 Zulqa'dah 1447 Hijriyah, insya Allah kita akan melanjutkan pendalaman kitab nan mulia ini. Akan memasuki pembahasan qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya alim. Raddul Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ala man ankara hujjiyata sunnati. Rad bermakna bantahan. Al-Imam Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmati beliau, terhadap orang
yang mengingkari kehujjahan as-sunnah an-nabawiyah. Bantahan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan terhadap orang, bahkan orang-orang di firqah yang menyimpang, yang mengingkari penetapan as-sunnah an-nabawiyah sebagai hujjah di dalam al-Islam, terlebih khusus di dalam mengisbatkan, menetapkan perkara-perkara al-aqidah al-islamiyah. Di awal pembahasan ini, al-muallif rahimahullah menyampaikan qaul al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, di mana beliau berkata, lam asma' ahadan, aku tidak pernah mendengar seseorang yang dimaksud, yang dipandang sebagai seorang alim, mereka yang dinyatakan sebagai ulama, aku tidak pernah mendengar seorang jua pun yang layak dinisbatkan pada ilmu yang sahih berselisih pendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kita untuk mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tunduk terhadap keputusannya, keputusan beliau alaihi salatu wassalam. Artinya apa? Perkara untuk mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tunduk terhadap apapun yang beliau putuskan, ini hukumnya adalah fardu apa? Fardu ain. Ini merupakan perkara yang telah diijma'kan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah dari masa ke masa. Tidak ada perbedaan pendapat di sini. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membolehkan seorang jua pun untuk mengikuti kecuali mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita tidak akan mengikuti pendapat siapapun
melainkan hanya mengikutinya sebab sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan siapapun tidaklah wajib untuk diikuti, kecuali bi kitabillahi au sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali apa? Jika sesuai dengan kitab Allah Al-Quran Al-Karim atau sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, perkara ini merupakan ijma' para ulama. Semenjak zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan terus hingga saat ini. Dan tidak boleh berubah. Ijma' ini. Baik. Sesuai dengan tema yang dibawakan oleh al-muallif pada kesempatan ini. Sekarang tolong dilihat pada halaman berikutnya. Untuk kitab berbahasa Arabnya halaman 105. Dan untuk edisi terjemah halaman 118. Tolong dilihat di alinea ketiga. Di mana al-muallif rahmatullahi alaihi menyatakan, akan kusebutkan contoh, bahkan contoh perkataan kulli firqatin araftuha, setiap firqah yang aku ketahui. Tolong diingat di sini, setiap firqah yang dimaksud adalah firqah yang menolak as-sunnah an-nabawiyah sebagai hujjah di dalam al-Islam. Terlebih khusus di dalam menetapkan al-aqidah al-islamiyah. Sudah? Sekarang tolong dilihat. Dan hendaknya kita fokus pada firqah demi firqah yang dimaksud. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala
menyampaikan pembagian kelompok yang mengingkari as-sunnah an-nabawiyah sebagai hujjah di dalam al-Islam menjadi 3 kelompok besar. Catatan, untuk kelompok yang ketiga, insya Allah akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Untuk malam ini, insya Allah kita berusaha untuk mempelajari 2 firqah yang dimaksud. Yang pertama dan yang kedua. Kelompok yang pertama, hiyallati ankarat as-sunnata jumlatan wa tafsilan. Jadi tolong dipahami, kalau warga Sabarataan yang menolak as-sunnah an-nabawiyah sebagai hujjah di dalam al-Islam, ini terbagi menjadi 3 kelompok besar. Kesemuanya sebenarnya menolak as-sunnah an-nabawiyah sebagai hujjah, tapi berlainan keadaannya, bertingkat-tingkat. Yang pertama, kelompok yang mengingkari as-sunnah jumlatan wa tafsilan, secara global dan terperinci. Ini yang pertama. Para pengingkar as-sunnah sebagai apa? Sebagai hujjah. Yang pertama, mereka mengingkari as-sunnah jumlatan wa tafsilan. Apa terjemahnya tadi? Secara global dan terperinci. Bermakna secara total as-sunnah itu mereka tolak sebagai hujjah di dalam al-Islam. Jadi bagi mereka, pijakan syariat al-Islam hanyalah Al-Quran. Makanya pada kesempatan sebelumnya, apa yang kita pelajari? Kedudukan as-sunnah di hadapan Al-Quran. Apa hubungan antara as-sunnah dengan Al-Quran? Yang jelas, kedua-duanya datang dari siapa? Datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan beberapa fungsi as-sunnah di hadapan Al-Quran. Nah,
Kelompok yang pertama ini benar-benar menolak as-sunnah sebagai dasar hukum, sebagai pijakan syariat secara total. Sudah? Selanjutnya kelompok yang kedua. Tolong diperhatikan perbedaannya dari kelompok yang pertama. Mereka yang berada di kelompok kedua ini menolak al-hadis. In zada 'alal Qur'ani. Jika al-hadis membawakan hukum baru, hingga menambahkan apa-apa yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Padahal menurut Al-Imam Asy-Syafi'i dan para ulama ahli sunnati wal jamaah, justru inilah salah satu fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran. Ini yang kedua. Mengingkari as-sunnah. Jika ia menetapkan dan menambahkan hukum yang baru, yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Mereka yang berada di kelompok kedua ini berkata, la naqbalu minal ahadisi illa ma kana bayanan lil Qur'ani. Kami tidak akan menerima hadis yang ada kecuali sebatas hadis-hadis yang menjadi bayan, penjelasan atau penafsir Al-Quran. Artinya apa? Apabila hadis yang dimaksud
menetapkan hukum baru yang hukum tersebut sebelumnya tidak pernah ditetapkan di dalam Al-Quran, maka hadis-hadis tersebut ditolak, diingkari. Padahal menurut akidah ahli sunnati wal jamaah, terkadang al-ahadits an-nabawiyah menetapkan hukum baru yang belum ditetapkan oleh Al-Quran. Apa contohnya? Telah kita pelajari pada kesempatan sebelumnya. Apa contohnya? Baik. Apakah di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menetapkan larangan laki-laki memakai perhiasan emas? Ada tidak? Tidak ada. Hukum larangan ini ditetapkan oleh al-hadis. Apakah di dalam Al-Quran terdapat larangan laki-laki memakai pakaian berbahan sutra asli? Ada? Tidak didapati. Larangan ini, hukum ini ditetapkan oleh as-sunnah. Larangan laki-laki memakai perhiasan emas dan mengenakan pakaian berbahan sutra asli diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadisnya dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Artinya apa? Kalau kasusnya seperti ini, as-sunnah menetapkan hukum baru yang sebelumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran bagi mereka di kelompok kedua ini, diterima atau ditolak? Mereka tolak. Mereka mengingkari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun itu termaktub di dalam Sahih Al-Bukhari. Dan ini merupakan penyimpangan yang sangat besar. Yang salah apa? Manhaj dalam berakidah. Secara umum, manhaj dalam berislam. Jadi, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nang diterima oleh bubuhannya di kelompok nang kedua nang ini dibatasi hanya hadis-hadis yang menjelaskan Al-Quran, hanya hadis-hadis yang menjadi penafsir ayat-ayat Al-Quran, yang ayat-ayat inilah yang telah menetapkan hukum tertentu. Lain hadis nang mana tapakannya, hanya diterima, lamun kada ditolak. Bisa dipahami? Baik. Kita sampaikan secara ringkas kelompok yang ketiga. Meskipun untuk pembahasannya insya Allah pada pertemuan berikutnya. At-ta'ifatu ats-tsalisatu, kelompok yang ketiga. Adalah kelompok di mana mereka yang berada di kelompok ketiga ini menolak al-hadis al-ma'rufa bihadisil ahadi, yang ma'ruf, yang dikenal dengan sebutan hadis ahad.
hadis yang termasuk ke dalam kumpulan hadis ahad. Menolak hadis-hadis yang termasuk ke dalam kumpulan hadis-hadis ahad. Dan hanya menerima hadis yang mutawatirah. Kita tulis yang mutawatir. Apa yang dimaksud dengan hadis ahad dan apa yang dimaksud dengan al-ahadis al-mutawatirah, sekali lagi, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita fokus pada dua kelompok yang disebutkan sebelumnya. Insya Allah. Baik. Ifatu al-ula. Adapun kelompok yang pertama sudah isya. Baik. Insya Allah ba'da salat sunnah ba'diyah isya kita lanjutkan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan. Kelompok yang pertama berisikan orang-orang yang mengingkari as-sunnah mutlaqan, secara mutlak. Dan hanya menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum dan terlebih khusus sebagai pijakan untuk menetapkan akidah versi mereka. Di sini al-muallif membawakan dialog antara al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dengan al-Munkir yang mengingkari as-sunnah an-nabawiyah, dan ia berada di kelompok pertama ini.
Al-Imam Asy-Syafi'i menceritakan seseorang yang mengingkari as-sunnah secara mutlak, ia termasuk pengikut kelompok al-ula ini. Kelompok yang pertama ini berkata, kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, fadhkur syai'an, sebutkan olehmu syai'an. Syai'an yang dimaksud adalah dalil. Dalil dari Al-Quran. Yang menetapkan keyakinan Al-Imam Asy-Syafi'i bahwasanya as-sunnah merupakan sumber hukum di dalam al-Islam. Sebutkan olehmu, hai Syafi'i. Qultu, aku menjawab, kata Al-Imam Asy-Syafi'i ketika diminta untuk mendatangkan dalil. Qala Allahu Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman. Kalau keseberataan, tolong fokus pada dialog ini. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Jumu'ah ayat kedua. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubinin. Dialah Allah Ta'ala yang telah mengutus seorang Rasul Rasul yang diutus dari kalangan mereka sendiri ke tengah-tengah kaum yang buta huruf, Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala tersebut yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, menyucikan jiwa-jiwa mereka. Dan yang paling utama, menyucikan jiwa-jiwa mereka dari kotoran yang paling kotor, bernama asyirku billah, kesyirikan terhadap Allah. Itu yang paling utama. Berikutnya, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, serta mengajarkan kepada mereka yang pertama Alkitab, dan yang kedua As-Sunnata sebagai tafsir dari Al-Hikmah.
serta mengajarkan kepada mereka Alkitab. Tafsirnya apa? Al-Quran. Dan Al-Hikmah, apa tadi tafsirnya? As-Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubinin. Walaupun sebelumnya mereka benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata. Ini dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i demi menegaskan as-sunnah merupakan hujjah di dalam al-Islam. Qala, ia berkata, yang mengingkari as-sunnah ini berkata, faqad alimna annal kitaba kitabullahi. Sungguh kami telah mengetahui bahwasanya Alkitab yang dimaksud pada ayat ini adalah kitabullah, Al-Quranul Karim. Famal hikmatu. Sementara kata al-hikmah, apa maksudnya? Al-hikmah pada ayat ini, apa tafsirnya? Qultu, aku berkata, aku menjawab, ujar Al-Imam Asy-Syafi'i, maksud al-hikmah pada ayat ini sunnatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebentar, sampai jam berapa untuk kajian kita malam ini? Dialognya masih lumayan panjang. Sampai jam 8:30 cukup. Baik, kita lanjutkan insya Allah. Qala, orang ini pun kembali berkata, afa yahtamilu an yakuna yu'allimuhumul kitaba jumlatan wal hikmata khassatan wa hiya ahkamuhu. Ini syubhat. Apakah mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran jumlatan, secara keseluruhan sempurna? Al-Quran disampaikan dan diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sempurna. Kemudian ia mengajarkan al-hikmah secara khusus. Padahal ia pun termasuk ke dalam hukum-hukum Allah. Apa mungkin terjadi seperti itu? Bukankah Al-Quran telah disampaikan dan diajarkan secara lengkap? Keseluruhan diajarkan. Lalu ada kemungkinan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan al-hikmah dengan tafsir as-sunnah khassatan, secara khusus.
padahal ia pun termasuk ke dalam hukum-hukum Allah. Bisa dipahami? Qultu, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, aku menjawab. Tolong dilihat pada kitabnya masing-masing apa yang dimaksudkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'an yubayyina lahum, menjelaskan kepada mereka apa-apa yang datang dari Allah Ta'ala, yang termaktub di mana? Al-Quran. Misalnya, beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang amal-amal yang fardu. Fi jumlatil faraidhi, amal-amal yang difardukan, minas salati, berupa salat, waz zakati, zakat, wal haji, haji, wa ghairiha, dan yang lain-lainnya. Sementara Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang beberapa kefarduan ini, apakah secara terperinci? Apa jawabannya? Secara terperinci Allah menyebutkan ini di dalam Al-Quran? Tidak, kan? Baik. Al-Hikmah, tafsirnya As-Sunnah, menjelaskan bagaimana tentang salat secara terperinci, nang kayak apa berkaitan dengan zakat secara terperinci, dan mintu jua manasik haji dan yang lain-lainnya, sehingga Alkitab dijelaskan oleh Al-Hikmah. Bisa dipahami? Dengan ungkapan lain, bahwasanya Allah Ta'ala menetapkan perkara-perkara yang fardu dari berbagai kefarduan yang ia tetapkan. Sudah? Siapa yang menetapkannya berbagai kefarduan ini? Allah. Allah yang menetapkannya. Ini merupakan kewajiban. Itu adalah kewajiban Allah yang menetapkannya. Wa bayyana kaifa hiya ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan menjelaskan tata caranya melalui lisan nabinya, lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mungkin bisa mengamalkan kefarduan bangaran salat jika tanpa penjelasan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bujur? Bisa dipahami di sini. Jadi ketika yang bersangkutan mengingkari as-sunnah sebagai sumber hukum, pertanyaannya, kayak apa pian hendak salat? Bagaimana engkau akan menunaikan ibadat zakat? Seperti apa tata cara ibadah haji Anda? Itu tidak ada di dalam Al-Quran. Yang menjelaskan detail, juklak berbagai kefarduan yang ada adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Baik. Sekarang kita lanjutkan.
Kelompok yang kedua, tolong dilihat pada halaman 124. Kitab berbahasa Arabnya halaman 110. Qalat at-ta'ifatu ats-tsaniyatu, berkata kelompok yang kedua, mereka yang mengikuti kelompok kedua ini. Bi annal khabara la yuqbalu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa idza kana lahu aslun fil Qur'ani. Mereka yang mengikuti kelompok kedua ini menetapkan bahwasanya al-khabar yang dimaksud adalah al-hadis, as-sunnah an-nabawiyah, tidak akan diterima. Jadi berbagai hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan mereka terima terkecuali apabila as-sunnah yang dimaksud memiliki aslun fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an. Maksudnya, jika hadis-hadis yang ada tidak menetapkan hukum yang baru, asal hukumnya telah ditetapkan oleh Al-Quran. Pahami di sini. Kelompok yang kedua ini dibandingkan dengan kelompok yang pertama dari sisi lebih parahnya, lebih parah yang mana? Jelas yang pertama kan? Coba lihat konsekuensi memiliki manhaj akidah seperti ini. Bermakna seluruh hadis yang menetapkan perintah dan atau larangan, di mana perintah ataupun larangan yang dimaksud tidak ditetapkan oleh Al-Quran, maka hadis-hadis tersebut oleh mereka di kelompok kedua mereka tolak atau mereka terima? Mereka tolak. Bisa dipahami? Kalau kelompok yang pertama seluruhnya ditolak. Jelas? Kalau kelompok yang kedua, hadis-hadis dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mereka terima dengan syarat tidak menetapkan dan tidak menambahkan hukum-hukum baru. Cukup yang menetapkan hukum-hukum di dalam al-Islam adalah Al-Quran menurut mereka. Jadi ketika terdapat hadis-hadis yang menurut penilaian mereka menetapkan dan menambahkan hukum-hukum syariat yang sebelumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, maka hadisnya sesahih apapun mereka ingkari. Tadi kita sebutkan sebagian contohnya. Ya kan? Sekarang, keluarga sekalian, apa hukum minta ditato dan menjadi tukang tato?
Haram atau boleh? Haram yang menetapkannya al-hadis. Ya kan? Apa hukum mencabut bulu alis? Mubah atau haram? Mubah atau haram? Haram. Yang menetapkannya hadis. Apa hukum memakan binatang darat yang memiliki kuku-kuku tajam yang dipergunakan untuk mendapatkan mangsa? Apa hukumnya? Haram? Seperti elang misalnya. Ya kalau haram? Boleh kada makan burung halang? Boleh? Nang boleh itu iwak talang. Bujur. Memakan binatang yang memiliki taring yang ia pergunakan mangsanya dilarang. Larangan ini termaktub di mana? Di Al-Quran atau di dalam hadis? Di dalam hadis. Ingat, yang mereka terima, mereka batasi. Hanya hadis-hadis yang menjadi bayan, menjadi penjelas ayat-ayat Al-Quran, di mana yang menetapkan hukum mereka nyatakan hanya Al-Quran. Hadis-hadis yang ada sebatas menjelaskannya. Tapi jika ada hadis yang menetapkan hukum baru, yang menjelaskan hukum baru di luar yang ditetapkan oleh Al-Quran, maka mereka menolaknya. Ini pun termasuk kelompok pengingkar as-sunnah an-nabawiyah. Bisa dipahami di sini? Bisa dipahami perbedaan dua kelompok ini? Kurang lebihnya demikian. Jazakumullahu khairan. Salah wan khilaf, banyak-banyak minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.